Baik, terima kasih Bang Miswari. Mohon maaf nih sambilan kerja, jadi agak-agak ada gangguan kecil sedikit. Ya, sedikit ini nih mengomentari dari Bang Miswari tadi ya. Berarti buku ini tidak akan lahir jika Bang Miswari tidak serius. Karena serius lah, makanya akhirnya buku ini lahir ya. Jadi langsung saja untuk mempersingkat waktu, akan langsung nih bedah bukunya dari Pak Cipta Begama. Buku saya juga sepertinya tadi namanya nggak asing. Ternyata saya pernah membaca komen Pak Cipta ini di halaman belakang Pak ya, bahwa buku ini ditulis dengan narasi yang relatif ringan. Makanya buku ini jadinya cocok untuk semua kalangan ya, nggak mesti orang yang ingin belajar filsuf, tapi orang-orang seperti saya yang tidak ada sama sekali pun akhirnya bisa membaca buku ini. Baik Pak, silakan waktunya 15 menit. Silakan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama, suara saya apa terdengar jelas? Ya, terdengar Pak. Ya, terdengar jelas Pak. Jelas. Aman, Pak. Berikutnya, terima kasih kepada saudari moderator Ibu Cut Rezna. Yang saya hormati guru saya Ustadz Muhammad Nur Jabir. Secara keilmuan beliau jauh di atas saya. Jadi nanti mohon disimak lebih serius penjelasan-penjelasan beliau terkait filsafat Islam khususnya. Yang saya hormati sahabat saya, inspirasi saya, penulis buku filsafat terakhir, Bapak Kandidat Dr. Miswari. Udah selesai kan ya disertasinya Pak? Pak Mis? Belum nih, masih proses nih, dikit lagi. Mohon doa semuanya, mohon doa. Amin. Ya, jadi sebelum masuk ke buku ini, saya merespon cerita Pak Miswari tadi. Jadi dulu saya waktu kuliah di IKES itu sama Pak Miswari itu hanya terpaut satu tahun. Beliau lebih senior dari saya waktu S2 itu. Jadi karena nggak jauh terpaut, kita sering ketemu, sering ngumpul, dan sering diskusi. Ini terus terang nih, awal-awal saya mengenal beliau, itu saya tidak terlalu terkesan dengan beliau. Awal saya mengenal beliau, saya tidak terlalu terkesan dengan beliau. Karena kalau ya barangkali yang kenal Pak Miswari gitu, dalam kehidupan keseharian, beliau tampak bahasa kitanya ya orangnya cuek, selengean gitu. Hanya saja saya mulai terkesan dengan beliau ketika melihat bagaimana perjuangan beliau sebagai pelajar, aktivis, dan juga harus survive di Jakarta sebagai pendatang. Jadi tidak banyak di lingkungan yang saya kenali mahasiswa yang mau belajar serius, tapi juga tetap kalau dalam kasus Pak Miswari itu beliau waktu itu sambil dagang pakaian di pasar Minggu gitu ya, yang tidak jauh dari kampus, di pasar Minggu sambil bawa pakaian, buka lapak di pinggir jalan, naik bis, jualan juga sana sini jualan. Itu seni kehidupan. Jadi kalau kita lihat salah satu yang beri komentar di buku Filsafat Terakhir, jadi Filsafat Terakhir adalah sebuah karya hasil kontemplasi seorang seniman kehidupan. Saya setuju sekali. Jadi perjuangan beliau sebagai pelajar, sebagai seniman kehidupan itu jauh di atas saya, terus terang. Jadi saya pengagum beliau. Filsafat sebagai budaya itu sudah ada pada Pak Miswari sejak awal. Dan itu baru saya tahu ya setelah melihat beberapa fakta waktu itu. Nah, bahkan hingga di akhir-akhir kami kuliah di IKES dulu, itu saya masih belum juga terkesan dengan beliau. Karena kalau kita melihat diskusi lisan gitu dalam perbincangan keseharian, beliau lebih banyak guyon dan seterusnya gitu. Jadi tidak nampak apa isi pikiran, isi hatinya. Namun setelah saya membaca Filsafat Terakhir waktu itu masih naskah. Judulnya saya ingat waktu itu
ada apa? Itu betul-betul membuat saya kagum, luar biasa. Jadi, isinya itu bukan orang sembarangan. Belum tentu orang 10, 20 tahun belajar filsafat, filsafat barat, filsafat timur, filsafat Islam, mau belajar ke kalau tadi tokoh-tokoh yang disebut oleh Pak Miswari, ya yang mengajar di IKES, mereka orang-orang hebat, tokoh-tokoh nasional, tapi masih ada lagi tokoh yang besar dari mereka kalau di bidang filsafat Islam. Sebutlah yang baru-baru ini wafat, Muhammad Taqi Misbah Yazdi, Jawadi Amuli, Hasan Zadeh Amuli, dan banyak di generasi kedua juga yang orang-orang besar. Itu jauh lebih besar dari mereka. Dan banyak pelajar Indonesia yang belajar filsafat ke mereka berpuluh-puluh tahun. Tapi buah budaya berfilsafatnya belum tentu seperti yang ada pada Pak Miswari ini.